Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas suatu topik yaitu Konstitusi Indonesia. Sebelumnya, aku mau bertanya dulu kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu pengertian dari konstitusi? Nah, kalau belum tahu, aku jelaskan dulu ya. Konstitusi merupakan suatu hukum dasar yang menjadi pegangan suatu negara dalam penyelenggaraan negara tersebut. Nah, konstitusi atau hukum dasar ini ada yang tertulis atau bisa kita kenal dengan undang-undang dasar, dan ada juga yang tidak tertulis. Dalam penyusunan suatu konstitusi yang tertulis, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi suatu norma yang akan masuk ke dalam suatu naskah undang-undang dasar. Nah, salah satu tujuan dari konstitusi ini sendiri adalah sebagai pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik, serta jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nah, keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar bagi keberlangsungan sebuah negara tidak dapat dianggap sederhana, karena konstitusi akan memberikan rule of game di negara tersebut. Di banyak negara, konstitusi dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang dan melampaui batas kewenangannya. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang terbatas. Meskipun setiap negara mempunyai aturan dan batasan-batasan tersendiri mengenai hal apa yang hendak ditetapkan, namun apapun sifat dan berapapun luas konstitusi itu, semuanya akan bermuara pada kesejahteraan bersama. Pembagian dan pembatasan tugas untuk mengatur jalannya pemerintahan akan terlaksana dengan baik jika saja ada keseimbangan kekuasaan secara proporsional antara para aparatur negara. Pembagian dan pembatasan tugas ini oleh Montesquieu dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama, legislatif, merupakan pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, yaitu yudikatif, merupakan pemegang kekuasaan di bidang kehakiman. Dan yang ketiga, yaitu eksekutif, merupakan pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan. Pembagian kekuasaan pemerintahan seperti dapat garis-garis dalam susunan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersumber kepada susunan ketatanegaraan Indonesia asli yang dipengaruhi besar oleh pikiran-pikiran falsafah negara Inggris, Prancis, Arab, Amerika Serikat, dan Rusia. Aliran-aliran itu oleh Indonesia diperhatikan sungguh-sungguh dalam penguasaan ketatanegaraan untuk menjelaskan pembagian kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi proklamasi. Pembagian kekuasaan dalam sistem konstitusi yang berlaku di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1945. Adapun perubahan tersebut, yang pertama pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Konstitusi yang berlaku pada periode ini ialah UUD 1945. Kemudian yang kedua, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Konstitusi yang berlaku pada periode ini ialah Konstitusi RIS. Periode selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Konstitusi yang berlaku pada periode ini adalah Undang-Undang Sementara 1950. Periode selanjutnya yaitu periode Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai tahun 1965.
konstitusi yang berlaku pada periode ini ialah UUD 1945 dan yang berikutnya yaitu periode Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1999. Konstitusi yang berlaku pada periode ini juga adalah UUD 1945. Kemudian periode yang terakhir adalah reformasi, yaitu dari tahun 1999 sampai sekarang sesudah amandemen. Dan juga konstitusi yang berlaku tetap UUD 1945. Nah, pada periode saat ini, UUD 1945 sesudah amandemen, pengaturan pembagian kekuasaan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Badan Legislatif terdiri dari DPR dan DPD yang bertugas membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, ada Badan Eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat dan bertugas melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga, ada Badan Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Di bidang pengawasan keuangan, ada BPK yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapat jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1998 pada pasal 28 yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat yang akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban sering sekali bertentangan atau tidak seimbang. Sebagai contoh, warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat perlindungan yang layak. Namun masih banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Hal ini terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak yang mendahulukan hak atas dirinya daripada kewajiban dirinya dalam melayani warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, seorang warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya. Begitupun pemerintah atau pejabat harus mengetahui hak dan kewajibannya. Dan setiap orang seharusnya sadar pada dirinya bahwa menjalankan kewajiban harus didahulukan sebelum menuntut hak atas dirinya. Nah, teman-teman, itulah dia sedikit penjelasan mengenai konstitusi yang ada di Indonesia. Kesimpulannya, konstitusi itu merupakan suatu hukum dasar yang menjadi pegangan dalam suatu negara untuk melaksanakan penyelenggaraan negara tersebut. Dan untuk pelaksanaan sendiri di Indonesia itu masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini ditandai masih banyaknya tidak seimbang antara hak dan kewajiban pada warga negara baik bagi para pejabat. Oleh sebab itu, diharapkan kita sebagai warga negara dapat mendahulukan kewajiban kita
baru menuntut atas hak yang kita miliki. Begitu juga dengan para pejabat. Baiklah teman-teman, saya rasa sudah cukup. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat banyak kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.